Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu menganalisis jurnal konstruksi sistem pipa. Yang dimana anggota kelompok kami terdiri dari 1 Presiden Nur Rohis dengan NPM G1C 018033. Yang kedua yaitu Aulia Ramadhani G1C 018062. Yang ketiga Adi Noptian Saputra G1C 019026. Yang keempat itu Putra Rizal Pratama G1C 019078. Mereview jurnal pipa line and system piping oil and gas industry. Di sini kami jurnal itu analysis of the possibility of determining the internal structure of oil and gas pipes by CT method, atau analisis kemungkinan menentukan struktur internal minyak dan CT. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Bang Aulia Ramadhani. Kepada Bang Rasidin Nurois, dipersilakan. Baiklah, di sini kami akan membahas yaitu analysis of the possibility of determining the internal structure of oil and gas fibers by method analysis, kemungkinan menentukan struktur internal minyak dan pipa gas dengan metode CT, yaitu Jurnal Nasional Universitas Politeknik Toms. Peneliti Sergei sebagai Sergei Avol. Baiklah, ini kata pengantarnya, yaitu sebuah model matematika telah dikembangkan untuk mensimulasikan proyek awal untuk komputer, tomografi, dan pipa minyak dan gas berukuran besar. Dan untuk mengubah proyeksi ke dalam distribusi ketebalan massa, proyeksi simulasi pipa baja dengan diameter 530 mm sampai 1420 mm. Diberikan dengan variasi kapasiti adisi dan jumlah foton yang datang pada permukaan depan detektor Bremsstrahlung multi saluran. Perlunya pemilihan yang benar, dan dari parameter ini terbukti kemungkinan untuk memperkirakan distribusi densitas di atas penampang pipa berdasarkan transformasi Abel terbalik. Untuk balok kipas, Bremsstrahlung diilustrasikan isu-isu yang berkaitan dengan kelayakan teknis dan metode komputer tomografi untuk pemeriksaan pipa berukuran besar, dan mengenai perkiraan waktu pemindahan total dan pilihan kapasitas adisi dipertimbangkan. Rekomendasi tentang penyesuaian tentang sinyal analog dan digital diberikan. Hasil yang diperoleh memungkinkan untuk mengevaluasi kelayakan merancang sistem tomografi komputer untuk memantau pipa minyak dan gas berukuran besar. Selanjutnya yaitu model matematika pembentukan proyeksi pada tomografi komputer. Parameter kunci sistem komputer tomografi. Seluruh rangkaian parameter dasar sistem CT dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang terkait dengan sumber radiasi dan detektor perekam radiasi multisaluran. Saat ini yang paling berlaku adalah detektor gabungan transducer sensitif radiasi RST plus, protektor VD, lavar kristal tunggal, dan polikristalin kilau terpisah digunakan sebagai RCT. Ya, selanjutnya itu model geometris untuk memperoleh proyeksi untuk balok kipas sempit Bremsstrahlung. Kami berasumsi bahwa garis detektor sepenuhnya menutupi bayangan TO, dan kasus ideal TO adalah badan revolusi. Pertimbangan model pembentukan proyeksi tunggal balok kipas sempit Bremsstrahlung.
Baiklah, selanjutnya perhitungan distribusi ketebalan untuk benda uji baja. Pengetahuan lokal dan teknis tentang penggunaan lahan dan kepraktisan kebijakan. Hal ini dapat diperluas untuk kasus proyek infrastruktur pipa, di mana pengetahuan teknis perencanaan dapat memberikan diskusi yang kuat di awal pengembangan proyek, terutama terkait dengan masalah penggunaan lahan lokal dan regional untuk penentuan rute dan diskusi antar yurisdiksi di sepanjang rute pipa. Kemudian untuk menghitung proyeksi satuan, diperlukan hitung AST atau X didistribusikan ketebalan TO baja di sepanjang LX sinar berjalan di detektor pertama sampai terakhir dari array. Membiarkan X menjadi koordinat titik pendeteksi pada larik detektor X, di mana min L per 2 atau L per 2. Lalu ketebalan HST atau X dilihat pada gambar 1 ditemukan dengan rumus di sini dx adalah jarak. Baiklah, di sini Baiklah, selanjutnya diteruskan oleh Adi. baik, di sini dx. Di sini terdapat rumus yang dimana dx adalah jarak dari sumbu T0 ke sinar Lx sesuai dengan 0 koordinat, dan X adalah sudut antara sumbu balok dan L balok. H adalah sudut antara sumbu balok dan garis singgung permukaan bagian dalam pipa. Ekspresi untuk menghitung dx H adalah dapat dilihat di layar. Dari analisis HST X ketergantungan dapat disimpulkan bahwa ketebalan maksimum baja TOH maksimal sama dengan max R kurang dari X kurang dari R HST X, dihitung dengan rumus di sini. Nah, maka nilai dari H maksimal memiliki minat khusus dari pertimbangan praktis terkait dengan pilihan energi maksimum E maksimal dari sumber Galung. Tabel 1 menunjukkan diameter dan tebal dinding pipa baja besar, serta hasil perhitungan tebal radial maksimum H maksimal dari baja untuk pembatas dan perantara H obat nilai ketebalan pipa. Nah, di sini terdapat tabel 1, yaitu ketebalan radial maksimum H maksimal pipa baja besar. Yang dimana E1-nya itu dapat dilihat nilainya yaitu 530, 630, 720, 820, 1020, 1220, 420. Bisa diperbesar. Dan nilai HM per milimeter yaitu nilainya yaitu 31, 33, 40, 40, 46, 48 dan 50. Dan H maksimal yaitu didapatkan nilai ketebalan radial maksimumnya yaitu 248, 280, 329, 352, 422, 474 dan 523. Dan H obat yaitu didapatkan ketebalan radialnya 20, 22, 26, 28, 30, 35 dan 40. Dan H maksimalnya yaitu 201, 230, 268, 297, 346 dan 469.
Maka di sini kami menarik kesimpulan bahwa sebuah model matematika telah dikembangkan untuk mensimulasikan proyeksi awal untuk komputer tomografi dari pipa minyak dan gas berukuran besar dan untuk mengubah proyeksi ke dalam distribusi ketegangan massa, proyeksi simulasi pipa baja dengan diameter 530 mm sampai 1420 mm diberikan dengan variasi kapasitas ADC dan jumlah foton yang datang pada permukaan depan di detektor Bremsstrahlung multisaluran. Perlunya pemilihan yang benar dari parameter ini terbukti kemungkinan untuk memberikan distribusi densitas di atas penampang pipa berdasarkan transformasi Abel terbalik untuk balok kipas Bremsstrahlung diilustrasikan. Isu-isu yang berkaitan dengan kelayakan teknis dari metode komputer tomografi untuk pemeriksaan pipa berukuran besar dan mengenai perkiraan waktu pemindahan total dan pilihan kapasitas ADC dipertimbangkan. Rekomendasi analog dan digital diberikan. Hasil yang diperoleh memungkinkan untuk mengevaluasi kelayakan merancang sistem tomografi komputer untuk memantau pipa minyak dan gas besar. Terima kasih. Mungkin itulah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya sebagai moderator di sini menutup presentasi kami dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.